Ya teman-teman semua, selamat pagi di hari Senin 8 September 2025. Setelah kita pada sepanjang larut malam hingga dini hari tadi kita menyaksikan suatu kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, fenomena alam yang terjadi hanya dalam beberapa waktu sekali, ya, terjadi pada dini hari tadi dan malam kemarin, yaitu gerhana bulan total yang berlangsung dari Ahad 7 September 2025 mulai pukul 23.27 malam waktu Indonesia Barat sampai dengan gerhana baru berakhir secara keseluruhan itu pada pukul 3.55 pagi hari Senin 8 September 2025 yang barusan, teman-teman. Jadi menjelang subuh gerhananya sudah selesai, teman-teman. Ya, setelah tadi kita menyimak dan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi yang mau kita bantah gitu loh, bahwa ya memang Allah tuh maha besar, ya, Allah tuh maha kuasa gitu loh. Dengan kuasa kebesarannya bisa menghadirkan satu fenomena di mana kita sangat dianjur untuk memuji asma besarnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita kemudian dianjurkan menunaikan sholat sunnah gerhana, mau itu sendiri ataupun di rumah, mau itu sendiri di rumah ataupun di masjid atau mushola masing-masing. Dan kita dianjurkan juga untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallah, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, gitu. Sebanyak-banyaknya gitu loh, teman-teman. Itu pada saat sholat gerhana maupun setelah kita menunaikan sholat gerhana, gitu. Saya yakin sebagian besar dari teman-teman tadi sempat menyempatkan diri menunaikan sholat gerhana, baik itu di masjid, ya, atau di mushola secara berjamaah maupun secara infirodi atau sendiri di rumah. Ada yang masih ada tuh sisa-sisanya. Ada yang tadi menunaikan pada saat awal gerhana, yaitu pukul 22.28 waktu Indonesia Barat ke pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, lalu memasuki fase gerhana setengah, ya, setengah gerhana, yaitu pada pukul 23.27 waktu Indonesia Barat. Ada yang memulai pada waktu gerhana total pukul 00.30 atau setengah satu dini hari pagi tadi waktu Indonesia Barat. Ada yang baru memulai, ada yang menunaikannya pada fase akhir, ya, gerhana total, ya, pukul 1.50 dini hari tadi, jam 2 pagi kurang, ya. Ada yang menunaikannya pada saat fase akhir gerhana sebagian, ya, pukul 2.56 pagi waktu Indonesia Barat, dan ada juga yang baru menunaikannya pada menjelang akhir gerhana penumbra, yaitu di rentang pukul 3 sampai dengan 3.55 pagi waktu Indonesia Barat, gitu. Nggak apa-apa, teman-teman. Memang dianjurkan kita membesarkan nama Allah pada momen-momen seperti, karena ini bukti bahwa dengan kuasanya, dengan kebesarannya, Allah bisa mewujudkan satu fenomena yang membuat kita berkagum-kagum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kaitannya dengan sesuatu selain kepada
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi teman-teman kalau semalam nggak sholat gerhana. Sekalipun itu hanya sholat sunnah, tapi rugi kalau nggak dikerjain. Ya, rugi kalau nggak ditunaikan gitu loh. Jadi makanya jangan biasakan terjebak dalam dogma, terjebak dalam doktrin. Ya, ini kan cuma sholat sunnah pak, ya kan, tidak wajib. Ya, kalau sunnah kan artinya kalau dikerjakan bagus, baik, dapat pahala. Tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu loh. Betul, memang artinya seperti itu. Betul. Ya cuma rugi lah kalau nggak dikerjain. Kalau kepengen dapat pahala lah, kita aja pengen dapat keuntungan dunia sebanyak-banyaknya, ya kan. Segala cara kita tempuh kan. Daripada ini ya nanti ndak dapat cuan, ndak dapat untung, ndak dapat apa segala macam. Ya udah mendingan kan begitu. Iya kan? Nah makanya teman-teman, itulah ya, kalau soal ibadah kepada Allah itu ndak usah hitung-hitungan. Ndak usah hitung-hitungan, jalanin aja kan. Contoh nih, makanya saya bilang ya, kalau kita pengen sukses dunia akhirat, jangan banyak ngomong, jangan menge-menge. Ya, dikasih ilmu apa, jalanin aja udah. Jalanin aja. Dikasih ilmu apa, dikasih jasa ilmu apa, jalanin aja. Ikutin, ya, tiru, jalanin, udah selesai. Kalau kita pengen sukses, ya, nggak ada jalan menuju sukses dan jalan menuju kekayaan itu dengan cara yang instan, gitu, nggak ada. Semua harus ada usahanya, ada effortnya kalau bahasa Inggrisnya. Effortless kalau memang Allah menghendaki kita untuk tidak perlu effort untuk mencapai itu. Tapi kan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah pertanyaannya, kita termasuk gak orang yang dipilih oleh Allah untuk itu? Allah alam besar, ya Allah yang tahu. Sebab itulah para warasatul, sebab itulah Allah hadirkan para trainer, para coach, para mentor, para motivators, para suggesters, ya. Tujuannya adalah untuk menginfuse, untuk membimbing kita, mentutorkan kita menuju kepada kesuksesan, menuju kepada keberhasilan. Ada ini boosternya menuju ke arah sono. Ada fasilitatornya menuju ke arah sono. Kan begitu. Iya kan? Iya. Jadi teman-teman, ya. Dan satu lagi, ada juga para warasatul anbiya yang memberikan ijazah amalan-amalan tertentu. Yang udah kita jalanin aja kalau kita pengen tujuan. Tapi ingat, kalau berkaitan dengan ijazah amalan ini, niatkan semata-mata karena Allah. Maksud dan tujuannya adalah untuk anu segala macam. Tapi niatnya karena Allah Ta'ala. Jangan niat karena cuma pengen dapat ini terus ngamalin. Cuma begitu sudah dapat itu di Allah terus berhenti. Jangan, gak boleh. Tetap jalanin. Syukur-syukur bagiin. Sama halnya kayak kita udah ikut acaranya Pak Tung Desemwaringin. Misalkan. Kita udah sukses. Dibimbing, dituntun, diarahkan, di-coaching oleh Pak Tung Desemwaringin. Terus setelah kita sukses, terus kita berhenti ikut acaranya Pak Tung Desemwaringin. Ya jangan. Tetap terus lanjut. Tetap syukur-syukur bagiin tuh apa yang diajar sama Pak Tung Desemwaringin itu. Lanjut terus teman-teman. Jangan berhenti sampai di situ. Nah berlaku juga kalau untuk ijazah amalan, ya.
Ijazah amalan ini kalau misalkan Allah sudah kasih kita apa yang kita hajatkan, wah langsung berhenti. Ya jangan. Ya jangan, tidak boleh. Tetap terus lanjut. Ya. Seperti gini teman-teman. Lazimnya ketika kita minta ijazah, minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Minta hidup kita diberikan banyak harta, banyak kekayaan, banyak uang dan seterusnya. Kaitannya dengan itu. Ujung-ujungnya kan kita paling diminta ijazahnya apa? Kita diminta membaca surah Al-Waqiah. Ya. Rutinin baca surat Al-Waqiah. Tiap pagi ba'da subuh atau di pagi hari lah. Ya, pagi hari yang penting setelah sholat subuh ya. Yang penting pagi hari setelah subuh, setelah sholat maghrib petang hari, dan di malam hari. Malam hari itu bisa sebelum tidur, bisa sebangun tidur, sebelum kita tunaikan sholat tahajud, boleh baca supaya kita terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Kalau baca surah Waqiah pada pagi hari di waktu subuh, ba'da subuh, setelah kita tunai salat subuh, itu untuk membuka pintu, salah satunya adalah untuk membuka pintu rezeki. Itu dibaca sampai kita meninggal, teman-teman. Ya udah jalanin aja. Itu. Nah, teman-teman, saya juga mohon izin ya, teman-teman ya. Kan kemarin di kajiannya Om Bagus itu ada yang nanya. Ya, Om Bagus gimana amalannya supaya bisa ketemu dengan keluarga Bani Syaiban, pemegang kunci Ka'bah. Amalannya apa sih? Betul yang Om Bagus bilang, banyak berbuat baik aja atau segala macam gitu loh. Tapi sesungguhnya Om Bagus itu punya amalan ijazah yang memang beliau tidak mau bagi. Saya tahu itu. Nah, cuma kalau kita pengen seperti itu, bisa seperti Om Bagus, Dr. Haji Tubagus Wahyudi yang baru pulang umrah, ketemu dengan keluarga Bani Syaiban, juru kunci Ka'bah gitu ya. Saya punya ijazahnya dan mudah-mudahan dikabul sama Allah. Ijazahnya mudah kok, simple ya. Ijazahnya mudah, simple. Nggak perlu repot-repot. Ya sebut aja nama Allah yang banyak. Ya, sebut aja nama Allah. Dalilnya di mana Pak? Al-Muzammil ayat 8 ayat 9, 2 ayat itu. Al-Muzammil ayat 8 ayat 9 dasarnya. Sebut aja nama Allah yang banyak. Allah, 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 zikir. Berapa kali Pak? Ya kalau bisa 5.000, 5.000. Sudah itu sebut hajatnya. Kalau nggak bisa 5.000 ya 1.000, nggak bisa 1.000 ya 100. Yang penting rutin teman-teman, rutin tiap hari asal tidak di waktu yang mengganggu aktivitas para pemirsa gitu loh. Ya, ini saya jazain cuma-cuma nih. Ya, ini dari guru saya, Kiai Syams. Oke, ya. Beliau hanya ingin disebut dengan nama itu. Ya. Itu guru saya alumni Tebu Ireng. Beliau hanya ingin disebut dengan nama itu. Ya, karena beliau tidak ingin terlalu dikenal oleh banyak orang. Nah, ijazahnya ini. Ya, tinggal sebut aja nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya paling enggak dalam sehari 5.000. Kalau kuat sampai 5.000, 5.000. Kalau enggak kuat 5.000, 1.000 cukup. Enggak kuat 1.000, 100 cukup. Yang penting rutin tiap hari. Dan tidak di waktu yang mengganggu aktivitas para pemirsa. Itu aja. Habis sholat nih, ya laksanain aja, sebut itu, disebut Allah itu paling suka disebut namanya, paling suka disebut asmanya. Ya kan? Waktu itu kan sudah saya kasih tuh ijazah Asmaul Husna. Nah, ini ijazah Al-Fas Allah nih, tapi nanti pembahasan lebih lengkapnya itu terpisah teman-teman, atau lihat di TikTok saya, nanti saya kasih. Nanti itu bisa di ini lagi, atau mau saya bikinkan di YouTube boleh, nanti nyusul ya teman-teman. Jadi sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.